Sore. Kembali lagi bersama kami dari Coach Shop. Saya sendiri Tiara dengan rekan saya Arjuna. Saya Dwi. Kali ini kita akan membahas tentang apa, teman-teman? The Art of Leadership. Betul sekali. Sok Inggris nih, Mbak. Ya, apa itu bahasa Indonesianya, Mas? Berarti Itu ada. Seni dalam pemimpin. Oke, sebelum kita ke seninya nih, pengertian dari pemimpin itu sendiri itu apa sih menurut Mbak Arjuna dan Mbak Dwi? Mungkin Mbak Dwi dulu. Oh boleh, Mbak Dwi. Ladies first, Mbak. Pemimpin itu apa sih? Mungkin yang bisa menghandle karyawannya yang atau bawahannya bisa backup gitu sih menurut saya mungkin. Oke, kalau menurut aku seorang pemimpin itu yang nggak harus jadi pemimpin sih. Ya. Kayak misalnya kita dalam sebuah komunitas terus ada event misal tanam pohon bareng-bareng gitu. Kita mengordinir kelompok kita sendiri atau mengordinir kita, ayo bangun pagi kita ada event. Itu adalah seorang pemimpin juga sih. Jiwa kan pemimpin itu menurut aku sebuah sifat atau jiwanya gitu. Jadi nggak harus semuanya jadi pemimpin, tapi mereka udah memimpin jadi diri sendiri gitu. Benar sekali teman-teman. Kalau memimpin itu bukan berarti menjadi pimpinan buat orang lain, tapi pemimpin itu kalau bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah bisa memimpin diri sendiri dulu, baru kita bisa lah untuk memimpin orang lain. Dan memimpin itu bukan semena-mena apapun yang kita kerjakan itu kita nyuruh gitu, bukan kan? Jadi seorang pemimpin itu tuh bisa dibilang juga sebagai pelayan dari anak-anak buahnya seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke buku sini ya. Siap. Kita membahas dari Art of Leadership Salsabila. Bukunya ini, ya, bukunya merah ini ya. Pasti cewek. Ya dong, Salsabila. Nah, di sini juga saya baca sih kemarin tadi tuh, kalau yang diceritain sini itu juga CEO-nya tuh cewek gitu loh. Oh. Seorang wanita juga gitu. Jadi sebagai kita seorang wanita jangan mau kalah juga gitu ya sama laki-laki. Iya, juga sedikit ada wanita. Oke, sekarang untuk bahas strategi kepemimpinan nih yang ada di buku ini. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu dari Mas Arjun dulu sekarang. Mungkin yang pertama itu kemungkinan ada yang saya baca kemarin ada 11. Iya benar, ada 11 poin. 11 poin. Yang pertama itu fokus ya. Gini, seorang pemimpin itu kenapa harus fokus? Karena pasti seorang pemimpin itu bakal digencarkan sama tugas-tugas yang membabi buta gitu. Dari atasan, dari eksternal maupun dari internal kita gitu. Kita ketika di sebuah perusahaan pasti ada eksternal dan internal. Nah, gencaran-gencaran itu kalau bisa jangan sampai membuat kita hilang fokus gitu. Jadi tuntutannya adalah seorang pemimpin harus fokus gitu. Jangan sampai hilang fokus. Ya benar sekali, salah satu strategi menjadi seorang pemimpin kita tuh harus fokus dalam tujuan kita. Terutama kita tujuan itu apa sih gitu. Jangan sampai kita goyah dengan rintangan-rintangan yang ada pada kita seperti itu. Jangan gampang terdistract. Benar sekali, kita harus lebih fokus kalau jadi seorang pemimpin, harus bisa menentukan sebuah pilihan juga gitu kan. Nggak harus si A bilang gini, kita ikutan gini, itu nggak boleh. Itu bukan seorang pemimpin kayak gitu. Nah, untuk yang kedua nih Mbak Dwi, silakan. Ya mungkin karena fokus juga kita harus mengelola waktu juga ya. Nah itu kita harus berbagi tugas, maksudnya berbagi waktu juga untuk mengerjakan tugas-tugas gitu biar tidak keteteran gitu sih. Oke, caranya itu kita juga harus bisa membagi waktu juga gitu. Kita bisa bagi waktu antara pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya gitu kan. Jadi pintar-pintar berbagi waktu untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Oke, kita masuk ke strategi yang kedua nih. Ada introspeksi diri. Gimana nih introspeksi diri? Mungkin dari saya dulu aja kali ya. Introspeksi diri itu kita lebih mengaca pada diri kita sendiri. Benar. Sebelum kita ke orang lain gitu kan. Kalau misalkan diri kita sendiri itu masih belum bisa, gimana kita mau ke orang lain gitu. Jadi lebih mengaca pada diri kita terlebih dahulu. Kalau memang kita sudah pantas, ya udah kita bisa memberikan contoh lah intinya kepada bawahan-bawahannya seperti itu. Kalau Mbak Dwi sama Mas Arjuna gimana? Benar sih Mbak, kalau misalnya kita salah dan kita tidak introspeksi diri itu kayak nanti bawahan malah mengakibatkan tidak suka ya, tidak suka sama kita gitu sih ya gitu. Jadi kalau emang salah, nggak usah malu buat mengakui kesalahan. Karena kan orang yang mengakui kesalahan bukan berarti kita tuh kalah gitu.
tapi itu sebuah tanda kalau kita tuh dewasa lah ya dalam mengartikan sesuatunya. Setuju. Terus introspeksi diri itu kayak sebenarnya kita memposisikan diri juga sebagai seorang pemimpin tuh kita nyuruh atau minta tolong ke bawahan kita untuk tolong kerjakan itu kita paham nggak sih apa yang diarahkan gitu. Jangan sampai kita asal nyuruh gitu. Nggak memberi penjelasan gitu. Jadi sebelum nyuruh setidaknya kita tahu lah arahnya kemana gitu. Jadi penting banget sih introspeksi diri biar nggak semena-mena. Betul. Oke, kita lanjutnya ke strategi yang ketiga ya. Kerja lebih baik. Siapa nih yang mau menjawab lebih dahulu? Oke, ya kerja lebih baik. Ya pasti ya. Seorang pemimpin kan pasti pengen kelompok yang dia pimpin tuh jadi yang terdepan gitu kan. Ya gimana caranya ya dengan kerja lebih baik gitu. Biar kelompoknya juga ikut kerja lebih baik, biar sampai ke tujuan yang kita ingin capai. Ya dimulai dari pemimpinnya dulu. Pemimpinnya ada nggak sih greget buat menuju ke sana gitu. Kalau pemimpinnya sendiri masih enak-enak santai ya, kelompoknya juga ikut santai-santai gitu. Bakal lebih sulit buat nyapai itu. Bener. Kalau seorang pemimpin kan bisa dibilang contoh gitu kan ya. Jadi bawahannya tuh pasti melihat ke atasnya dulu. Atas tuh ngapain sih gitu. Kalau atas memang lagi serius banget kerjaan gitu kan, kalau bawahannya santai kan dia kan pasti ada sungkan-sungkannya sendiri gitu kan. Pasti mengikuti juga apa yang dibilang sama atasannya. Oke, lanjut Mbak Dwi yang keempat nih. Amati lingkungan sekitar. Mungkin karena harus kita mempunyai rasa peka ya Mbak atas ke sekitar gitu. Juga mengikuti perkembangan juga di sekitar. Misalnya ada perubahan kan masuk revolusi 4.0. 4.0 ya. Nah kita juga harus mengikuti itu biar tidak ketinggalan juga. Deadlah bisa. Oke, lebih peka gitu ya dalam lingkungan sekitar. Jadi jangan terlalu mentingin diri sendiri juga gitu. Lebih paham pada lingkungan sekitar, apa yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Jadi di tahun yang sebelumnya kita bisa menjadikan pelajaran buat tahun yang berikutnya. Oke, yang kelima, kelola waktu nih Mas. Kelola waktu ya, pengelolaan waktu ya. Ya itu tadi hampir sama fokus sama yang dibilang Mbak Dwi tadi ya. Oh iya, tadi kan ada sangkut pautnya dengan kelola waktu juga kan ya. Dari bisa bisa menjadwalkan sendiri lah mana yang lebih dikerjakan terlebih dahulu, mana yang itu urgent important, mana yang urgent not important seperti itu. Jadi kita pintar-pintar mengatur waktu. Untuk yang keenam, melayani dengan lebih baik nih Mbak. Gimana nih maksudnya dengan kata-kata ini? Mungkin dengan merangkul karyawannya gitu ya, dengan mencontohkannya hal-hal yang baik gitu, mungkin nih gitu. Biar kalau misalnya kita seperti tadi ya, kalau misalnya kita nggak kerja terus karyawannya wah enak banget tuh bos nggak ngapain kita jadi ikut-ikutan gitu. Kita harus mencontohkan yang baik-baik juga gitu. Ya, oke. Melayani dengan baik. Nanti kan saya juga ada bilang nih ya, kalau seorang pemimpin tuh adalah seorang pelayan juga. Karena apa? Karena kita menjembatani dari yang di bawah kita untuk disampaikan ke atas juga gitu kan. Jadi gimana kita itu harus bisa merangkul karyawan-karyawan kita gitu, nggak hanya mementingkan ego kita sendiri. Aku loh seorang pemimpin, bukan seperti itu. Jadi lebih ke bawahnya juga, biar dia juga nyaman kerja sama kita juga, enak sama kita kan juga nanti kembali juga kepada kita sendiri sebagai seorang pemimpin seperti itu. Setuju. Oke, ini kita bisa sampai yang nomor 7 nih, menetapkan medan. Maksudnya nih gimana nih? Medan, bukan kota lo ya ini. Medan tuh kayak seperti apa ya? Kayak ada yang kontur tanah yang susah, ada yang berliku gitu kan ya. Jadi apa tadi? Menetapkan. Jadi kita tahu tuh di depan bakal ada jembatan nih, kita harus gimana. Terus mungkin di depan ada lubang nih, kita harus pakai kayu biar buat kita biar bisa jalan gitu. Jadi nge-planning gitu ya, menurut aku. Oh, lebih ke planning ya, lebih ke planning kita untuk kedepannya itu seperti apa gitu. Jadi, jangan sampai mempersiapkan diri gitu loh buat rintangan-rintangan yang di depan gitu. Ya benar banget Pak Sarjun. Gimana kalau untuk menetapkan medan itu kita harus lebih tahu dulu medannya seperti apa gitu kan. Jangan sampai yang di bawah kita tuh tersesat gitu istilahnya seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengatur atau melihat juga peluang yang ada di depannya. Oke, untuk yang ke-8 nih ada menetapkan sikap. Ya Mbak Dwi. Mungkin sama kayak Mas Arjun ya, kayak kita mempersiapkan jalan yang menghadapi jalan yang lubang gitu kan. Kita harus berani. Misalnya kita udah menyiapkan papan, kita harus berani untuk melewati itu semua. Kita harus yakin bahwa kita bisa melewati itu. Mungkin gitu.
sikapnya itu lebih ke sikapnya ini ya, lebih ke sikap. Tadi kan medan, sekarang lebih ke sikapnya. Nah, sikapnya tuh sikap kita untuk menghadapi itu tuh kita harus berani gitu kan. Jangan baik kita belum jalan tapi kita sudah takut Iya. dulu gitu. Iya. Jadi lebih ke sikapnya itu lebih berani lah, gak usah takut dulu salah nggak masalah gitu loh. Jadi kan kita kan juga sama-sama belajar juga dalam suatu organisasi itu seperti itu. yang penting udah mencoba. Nggak selalu yang di atas juga Ya. benar juga Ya. gitu kan, nggak juga gitu. Oke, lanjut aja nih, bergerak secara rahasia.